Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan keutamaan 5 redaksi sholawat yang terdahsyat, sholawat yang apabila kita baca diberikan banyak kemudahan dalam hidup kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya diberikan ijazah oleh As-Sayyid Salahuddin Al-Barkati At-Tijani As-Sudani. Beliau memberikan ijazah kepada saya tentang 5 sholawat agung, redaksinya pendek, tapi kelima sholawat ini merupakan sholawat yang maksurah, yang datang dari Rasulullah SAW, sholawat yang pernah keluar dari mulut Nabi kita Muhammad SAW. Dan sholawat ini termasuk sholawat yang utama dari seada-adanya sholawat. Sholawat yang keutamaannya sangat dahsyat. Yang pertama adalah sholawat Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Nabi Muhammad, balasan yang memang beliau layak menerimanya. Sholawat ini dibaca 100 kali dalam 24 jam. Ya, bisa kita cicil, bisa kita baca sekaligus. Siapa yang baca sholawat ini, dalam keterangan Rasulullah SAW, at'aba sab'ina min katabah, dia telah membuat lelah 70 malaikat ketika mencatatkan pahalanya. Saking besarnya baca sholawat Jazallahu anna sayyidana ma huwa ahlu, sampai 70 malaikat kesulitan untuk menulis keutamaan besar pahala yang didapat oleh orang itu. Bahkan dalam riwayat, orang itu mendapat pahala, catatan pahalanya sampai 1000 hari. Malaikat 70 malaikat baru kelar nyatet pahala sholawat Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu, 1000 hari pahalanya baru kelar didapatkan oleh seseorang. Yang kedua adalah sholawat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini redaksi sering kita baca dalam sholat, ya, ketika kita tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang baca sholawat dengan redaksi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, satu hari dia baca 100 kali, maka dia akan dimudahkan saat mengalami sakaratul maut. Bayangin loh, sakaratul maut, tingkat kesulitan yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat tinggi, dapat teratasi dengan sholawat yang pendek, sholawat yang redaksinya singkat, tapi keutamaannya besar. Nggak ada seseorang mengalami kesusahan melainkan kesusahan itu pada sakaratul maut. Orang ngalamin sakaratul maut sangat dahsyat sekali. Ya, dia ngalamin aus-ausnya, seandainya lautan yang ada di dunia ini dikasih minum buat dia, maka lautannya habis, ausnya belum hilang. Saking dahsyatnya. Kalau emang kesulitan tingkat tinggi, tingkat kolosal dapat teratasi dengan ibadah yang namanya sholawat, maka urusan hidup lebih kecil lagi dapat diatasi oleh sholawat. Yang ketiga, redaksi sholawat yang pendek tapi pahalanya sangat dahsyat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, dan berikanlah beliau kedudukan yang istimewa, kedudukan yang terdekat dengan engkau di sisimu pada hari kiamat.
Itu sholawat juga dibaca sebanyak 100 kali, minimal 100 kali. Siapa yang baca sholawat ini, redaksi yang ketiga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat syafaati. Maka orang itu layak mendapat syafaat Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, siapa yang baca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, walaupun seumur hidup sekali dia bakal dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca minimal sehari 100 kali. Sholawat yang keempat, sholawat yang redaksinya pendek tapi keutamaan luar biasa, yaitu sholawat yang disebut sholawat Anasiyah. Sholawat yang dilazimi oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, kita ketahui ya, di antara sahabat Rasulullah yang juga hartanya banyak, hartanya tuh duitnya kagak ada nomor serinya, adalah Sayyiduna Anas. Kebun kormanya ya enggak, sangat luas, hasilnya bagus-bagus, paling mahal itu adalah Sayyiduna Anas. Dalam karir luar biasa, dia punya anak sampai 72, dia punya umur lebih daripada 120. Ya, keutamaan yang beliau dapat. Nah, ini ada redaksi sholawat yang sering beliau baca. Sholawat ini disebut sholawat Anasiyah. Sholawat ini terdiri dari 7 kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. 7 kata. Sholawat yang terdiri dari 7 kata. Siapa yang baca sholawat ini 7.000 kali, maka utangnya bakal diberikan kemudahan untuk dia lunasin. Ya, dia bakal dapat rezeki, dia punya usaha maju sehingga dia jadi orang kaya dan dia bisa lunasin utangnya minimal 7.000 ya, sampai 12.000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. 7 kata. Ada lagi redaksi yang mengatakan 8 kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ada riwayat bukan 7 tapi 8. Tapi yang saya dapat dari Syekh Salahuddin Al-Barkati As-Sudani At-Tijani hafizahullah, beliau mengatakan 7 kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Siapa yang baca sholawat itu 7.000 setiap hari atau 12.000, segala utang-utangnya bakal diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, dalam usaha, dalam bisnis, dalam berkarir, ratingnya cepat naik. Namanya sholawat Anasiyah. Sebagaimana Sayyiduna Anas ya, jadi orang yang memiliki harta yang banyak. Adapun yang kelima, sholawat yang pendek tapi keutamaannya sangat wow, sangat besar, yaitu sholawat Jibril. Sholawat yang redaksinya sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang paling pendek dari seadanya sholawat. Ya, testimoni di kalangan para wali, bahkan di kalangan para nabi. Sholawat ini menjadi sholawat favorit. Diriwayatkan oleh Al-Imam Fairuz Abadi dalam kitab namanya As-Silat wal Busyar bis Sholawati ala Sayyidil Basar. Ya, bukan hanya keberuntungan yang didapat orang yang baca sholawat Jibril ini, tapi berbagai macam bala mampu tertolak. Berbagai macam kejahatan mampu tercancel. Ini diriwayatin Nabi Allah Samuel ya, alaihi salam, dalam satu kondisi beliau sedang berperang dengan orang yang ada di luar wilayahnya.
sampai dalam kondisi yang sangat pelik, ya, musuh bakal datang dari luar daerah yang sangat banyak untuk menghabisi Nabi Allah Samuel dengan para pengikutnya yang beriman. Nabi Samuel munajat kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya dari serangan musuh. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Samuel, kumpulin 40 orang. 40 orang suruh kumpul, masing-masing di antara mereka suruh baca sholawat sallallahu ala Muhammad. Begitu dia lihat banyak musuh yang datang, ya, untuk menyerang kampung itu, ternyata musuh-musuh yang datang pengen sampai di kampung itu, Allah Ta'ala bikin tenggelam. Dia dari mana tahu datang, ya, melalui jalur laut, dia belum sampai, Allah tenggelamin semua, sehingga musuh mati sebelum bertempur. Ini keutamaan sholawat yang namanya sholawat Jibril. Bukan hanya para wali, bukan hanya para ulama, sekelas para nabi pun bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan redaksi sallallahu ala Muhammad. Sampai Nabi Musa, begitu dia dikejar oleh tentara Firaun, di belakang tentara Firaun, di depannya lautan, dalam kondisi yang sangat pelik demikian, ternyata Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Sebelum mukul, Allah Ta'ala perintahin, sholli ala Muhammadin asra. Nabi Musa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi sallallahu ala Muhammad. Terbukalah laut, Nabi Musa bisa selamat dari kejaran tentara Firaun. Dalam kondisi yang sangat pelik, Allah berikan solusi melalui ibadah yang namanya sholawat. Sehingga benar-benar sholawat ini menjadi ibadah terdahsyat untuk kita menjalani hidup ini, ya, mendapat solusi, mendapat kebaikan, bahkan keberuntungan, bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Banyakin baca sholawat. Pama khaba abdun ilaikal taja wasilatuhu sayyidul mursalin. Maka enggak bakal kecewa seseorang di alam dunia ini ketika dia berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Wasilatuhu sayyidul mursalin, yang jadi wasilah tawasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca solawat yang 5 ini, masing-masing solawat yang 5 ini kita baca, yang pertama adalah kita hadiahin seada-adanya solawat yang kita baca buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain pertama kita baca Fatihah, sebelum baca solawat baca Fatihah, niat ibadah, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatin hajat-hajat kita. Wa manawaina minna wa ya salihah ya rabbi haqqiqha bi sirril Fatihah. Ya Allah, apa yang saya niatin dengan baca solawat ini, ya, dengan kecintaan saya sama Nabi, nggak ada wasilah terbesar melainkan Rasulullah. Ya Allah, realisasikanlah apa yang saya pengen dari niat-niat yang baik dengan rahasia surah Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca datu selawat dari 5 solawat ini, ya, kita boleh pilih salah satunya atau disesuaikan dengan hajat kita. 5 solawat yang merupakan ibadah terdahsyat, bertaqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah itu bilangan-bilangan tertentu kita baca, kita hadiahin buat Rasulullah dengan kalimat hazi hadiyatum bi fadlillahi minna ilaika ya Rasulullah. Semuanya ini saya hadiahin buat engkau ya Rasulullah. Karena pada hakikatnya apa yang kita hadiahin buat Rasulullah merupakan balasan yang terbanyak yang datang dari Allah Ta'ala. Apa yang kita niatin buat Nabi, ya, Allah yang bakal balas. Ada sahabat namanya Sayyiduna Ka'ab bin Ujrah. Sayyiduna Ka'ab bin Ujrah datang, ya Rasulullah,
aj'alu jami'a salawati laka. Saya kalau baca solawat, seadanya salat yang saya baca, saya hadiahin buat engkau. Apa jawaban Nabi? Kalau emang begitu, kafakallahu hammad dunya wal akhirah. Allah akan bakal cukupi, niscaya Allah bakal cukupi kegelisahan dunia dan akhiratmu. Ya, yakinlah, lazimilah, istiqomahlah baca salawat. Ya tentunya kita bersolawat sama Nabi jangan perhitungan, ya enggak, baru 2 minggu baca solawat udah mau jadi orang kaya, ya enggak, kerja kagak apa kagak. Solawat bukan ngajarin orang malas, ya enggak, solawat ini jadi energi, bikin semangat kita hidup, bikin datang kedamaian, ketenangan. Orang mau duitnya banyak kayak apa juga, mau kerjanya, karirnya kayak apa juga, kalau hatinya enggak tenang, enggak jadi kaya. Ya, selain kita usaha, kita ngojek, kita bisnis, kita jadi karyawan, buat datengin rezeki min haitsu la yahtasib, itu ibadah yang paling manjur adalah perbanyak sholawat. Ya tentunya bukan sholawat doang, sholat 5 waktu juga dijalanin, jangan mentang-mentang sholawat abdol, ya nggak sembahyang 5 waktu sampai pada bolong-bolong, jangan. Ya, ini keutamaan yang kudu kita jaga. Di sini saya sebutkan sanad sholawat yang saya dapat dari para guru yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sanad ini merupakan jalur transmisi yang sangat penting dalam agama. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Banyak orang ngaco, nggak jelas sumber rujukannya. Nah ini sanad sebagaimana Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, pasti orang bisa berbicara sesuai apa yang dia inginkan. Agama ini kudu ada sanadnya. Ngamalin sesuatu tanpa sanad bisa bikin bingung, bisa bikin keder. Jangan kata makbul tuh doa, ya, amalan itu bisa bawa bahaya buat kita. Nah, alhamdulillah Al-Fakir Haji Rizky Dzulkarnain mendapat sanad dari para ulama yang menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar amalan yang kita baca mendapat barokah dan juga tambahan madad, kekuatan dari Allah. Amalan yang kita baca akan punya cahaya, akan mempercepat kabulnya hajat-hajat kita, makin zahir karomah daripada amalan yang kita baca. Saya riwayatkan Haji Rizky Dzulkarnain Asmat Al-Batawi dari Al-Allama As-Sayyid Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsi dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Terus sanadnya tinggal dilihat di sini sampai kepada Sayyidul Wujud wa Mamba'il Karami wal Jud, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sanad ini makin kabul cepat hajat kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.